Pelonggaran aktivitas sosial pada sejumlah daerah pasca penurunan level PPKM memunculkan antusiasme warga terutama pada sektor transportasi publik. Namun pelonggaran aktivitas juga memicu peningkatan mobilitas warga yang tentu berpotensi menjadi puncak gelombang ketiga COVID-19 di akhir tahun ini. Lalu bagaimana seharusnya masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan di tengah euforia pelonggaran? Dan bagaimana pula capaian vaksin hari ini juga ikut menentukan keberhasilan upaya penekanan dari penyebaran COVID-19. Dan sudah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual. Pertama ada epidemiolog Mas Dalina Pane. Selamat sore Ibu Mas Dalina. Selamat sore Mas Bram. Ya, dan berikutnya ada juga Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, yaitu Alexander Ginting. Selamat sore Pak Alex. Selamat sore, salam sehat. Ya, salam sehat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya ingin ke Pak Alex terlebih dahulu ini Pak. Ketika kurang lebih dalam paling tidak 1 minggu terakhir begitu, ini sudah terjadi pelonggaran, misalkan kapasitas menjadi 100%, anak 12 tahun sudah boleh naik dari transportasi umum tersebut. Bagaimana kemudian Pak pantauan dan juga evaluasi dari Satgas begitu? Apakah ini masih dalam standar yang ditentukan oleh Satgas sendiri, Pak Alex? Ya, jadi sebagaimana yang sudah dilaporkan dari berbagai hasil evaluasi PPKM, bahwa pemerintah telah banyak mencapai kemajuan, pencapaian baik di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali. Dan pencapaian ini bisa kita lihat dari indikator-indikator yang ada, termasuk kasus aktif, termasuk juga dengan perawatan rumah sakit, termasuk juga dengan positivity rate. Tapi ada juga beberapa kesadaran yang penting bahwa pemulihan kesehatan ini juga harus diikuti juga dengan pemulihan ekonomi, pemulihan pendidikan, pemulihan sosial budaya yang tidak boleh berhenti. Karena negara ini harus terus bertumbuh. Dan dia harus terus menjalankan program-programnya di dalam rangka membangun bangsa dan negara ini. Sehingga pemerintah juga melalui Inmendagri yang sudah dikeluarkan, tetap senantiasa melakukan pelonggaran, tetapi juga ada penguncian. Kenapa ini terjadi? Karena ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama, bahwa varian of concern, terutama Delta dan subvariannya itu masih terus ada bersirkulasi. Dan ini lebih menular dan meningkatkan perawatan, bahkan akan meningkatkan mortalitas. Yang kedua, kendati pun vaksinasi tetap menjadi target kita di atas 70%, tapi kalau kita iris ke bawah, kita elaborasi, ada beberapa kelompok yang harus kita kejar juga. Seperti kelompok yang rentan, seperti kelompok lansia, mereka yang komorbid, remaja, anak sekolah, ibu hamil. Ini juga harus pencapaiannya harus baik sebelum nanti di akhir tahun. Yang ketiga, pelonggaran ini juga akan membuat terjadinya social mixing. Ada pertemuan, ada perjumpaan melalui pesta, melalui kegiatan bisnis, sehingga terjadi komunitas yang akhirnya berjumpa di berbagai tempat, di berbagai tingkatan yang ada. Nah, yang kemudian juga yang menjadi concern kita adalah ketidakpatuhan di dalam protokol kesehatan. Apakah 3M, 5M, atau 6M. Karena kepatuhan ini targetnya harus di atas 90%. Nah, kemudian yang terakhir adalah komunikasi risiko. Komunikasi risiko ini juga harus terus sampai ke masyarakat. Jadi PCR itu lebih kita pakai dalam rangka meningkatkan kewaspadaan misalnya. Dan kemudian kenapa ada penguncian, tentu ini supaya meningkatkan alertness bahwa memang virus dan kemudian penularan masih ada. Sehingga oleh karena itu, kalaupun ada pelonggaran ataupun ada penguncian di satu sisi seperti misalnya adanya testing, adanya pemeriksaan, ini satu hal yang harus kita lihat sebagai bentuk respons kita agar penurunan level PPKM itu bisa kita respons secara baik sehingga persyaratan-persyaratan yang terjadi itu dalam rangka pengawasan dan pengendalian. Jadi inilah yang harus kita lihat sehingga akhirnya memang kelihatannya memang membebani masyarakat, tapi dalam 2 minggu ini akan kita lihat. Dan dalam 2 minggu ini akan kita lihat, dan ini juga sebagai salah satu respons kita di dalam melihat nanti libur Nataru yang akan kita jalani di akhir tahun ini.
Baik, Pak Alex, tadi saya kutip kata-kata Anda pelonggaran tapi penguncian begitu. Nah, sebenarnya bagaimana kemudian jaminan dari Satgas begitu agar kepatuhan tadi yang Anda sebutkan juga ini juga bisa terjadi. Kan kita tidak mungkin hanya menyerahkan pada masyarakat. Apa yang kemudian Satgas dan pemerintah upayakan terkait itu, Pak Alex? Ya, pertama kita belajar referensi kita tahun 2020 bahkan sampai tahun 2021 setiap libur panjang dan setiap ada kegiatan baik itu libur keagamaan maupun libur nasional tetap ada kenaikan kasus. Kendati pun sudah ada berbagai aturan yang kita kerjakan. Dan dalam hal ini tentu memang komunikasi risiko ini harus terus diupayakan. Yang kedua adalah bahwa tetap ada pengawasan dan pengendalian secara langsung tentu oleh posko PPKM. Apakah posko PPKM yang ada di kabupaten kota ataupun di desa dan kelurahan ini nggak boleh berhenti bekerja, kendati pun kasus turun. Dan yang ketiga, aplikasi Peduli Lindungi ini jangan hanya sebagai simbol ataupun sebagai satu persyaratan saja. Tapi kalau aplikasi Peduli Lindungi itu memberikan respons ada warna merah, tentu harus direspons juga dengan adanya vaksinasi. Kalau ada warna hitam, tentunya dia isolasi mandiri ataupun juga harus ke isolasi terpusat, isoter. Jadi artinya aplikasi Peduli Lindungi itu di samping untuk melihat status dari seseorang tersebut, apakah sudah vaksin, terinfeksi atau tidak, terkonfirmasi atau tidak, dia juga harus bisa direspons. Sehingga dia tidak berkeliaran dengan warna hitam, dan kemudian dia jangan berkeliaran dengan warna merah terus, seolah-olah program vaksinasi tidak menjangkau dia. Jadi oleh karena itu, secara digital tetap ada pengawasan dan pengendalian, tetapi secara langsung melalui posko PPKM desa dan kelurahan, 3T ini nggak boleh ditinggalkan. Dan kemudian 3M ini menjadi pilar untuk pengawasan dan pengendalian. Dan kemudian vaksinasi harus menyeluruh di seluruh warga yang ada terjangkau baik di desa maupun di kelurahan. Baik, Pak Alex, ini kuncinya betul adalah pengawasan dan pengendalian. Saya ingin ke Bu Mas Dalina terlebih dahulu. Bu Mas Dalina, bagaimana Anda melihat kondisi hari ini? Tentu dengan tadi disebutkan ada pengawasan, pengendalian, ketaatan, kepatuhan masyarakat begitu. Apakah ini masih ada celah atau masih ada kerentanan begitu dari kondisi ini untuk adanya potensi lonjakan gelombang ketiga di akhir tahun, Bu Mas Dalina? Ya, jadi kondisi kita saat ini masih dalam transmisi komunitas. Jadi kalau masih dalam transmisi komunitas artinya fluktuasi kenaikan dan penurunan kasus itu masih sering terjadi. Pada penyakit-penyakit yang human to human penularannya dari orang ke orang, peningkatan kasus itu lazim terjadi. Tetapi dalam setiap peningkatan kasus tentu ada penyebab yang dominan ya. Seperti yang lalu penyebab dominannya adalah Delta yang cukup banyak di negara kita. Dan itu juga menyerang negara-negara lain. Kemudian waktu yang pertama program kadang-kadang intervensi juga bisa menyebabkan jumlah kasus yang tinggi. Misalnya testingnya diperbanyak, kemudian tracingnya diperkuat, itu kasus-kasus yang di bawah gunung es ya, di bawah permukaan itu biasanya juga bisa naik. Apakah mobilisasi itu diperkirakan bisa meningkatkan jumlah kasus? Mobilisasi itu dikenal bisa menyebarkan penyakit, ya. Nah, memang kalau Delta dibawa dengan mobilisasi, tentu dia akan tersebar banyak ke berbagai tempat. Tetapi mobilisasi itu tidak bisa head to head langsung menurunkan dan menurunkan atau meningkatkan jumlah kasus, begitu ya. Seperti yang lalu. Walaupun pemerintah sudah menyatakan berhasil melakukan penurunan mobilisasi pada arus mudik, hanya 1,5 juta saja yang lepas ya bisa mudik dibandingkan 36 juta lainnya, tetapi 1 bulan 2 bulan kemudian terjadi lonjakan kasus yang signifikan. Nah ini yang kadang-kadang kita harus dalam kondisi pandemi benar-benar perhatikan. Apakah ada kemungkinan lonjakan kasus? Sejauh ini kami melihat indikator-indikator pengendalian kita berada pada indikator yang baik. Nanti kita akan lihat biasanya peningkatan jumlah kasus itu baik dia eksponensial maupun biasa baru bisa dilihat 1 sampai 2 masa inkubasi. Jadi tidak bisa memprediksi dari jauh-jauh hari karena banyak sekali faktor yang membuat peningkatan kasus itu terjadi. Sejauh ini kalau dia masih transmisi komunitas,
masih dimungkinkan sekali ada peningkatan jumlah kasus. Tapi kita tidak berharap itu terjadi. Karena itu antisipasi supaya kasus-kasus tersebut tidak meningkat tentu harus dilakukan. Baik, baik. Ini tentu 1-2 masa inkubasi Anda sebutkan ini harus kita pantau juga. Nah, kita lanjutkan sesaat lagi perbincangan ini setelah jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Baik, kita lanjutkan diskusi bersama Pak Alex dan juga Ibu Mas Dalina. Pak Alex, saya ingin ke Anda terlebih dahulu. Ketika tadi Bu Mas Dalina mengatakan mobilitas memang tidak serta-merta kemudian bisa menaik dan turunkan kasus begitu. Ini kemudian juga menjadi perhatian publik ketika jalur udara begitu harus menggunakan PCR mulai besok di 24 Oktober. Tetapi darat dan juga jalur lain ini seakan-akan tidak menjadi perhatian utama. Publik mempertanyakan hal tersebut. Bagaimana Satgas menjawabnya, Pak? Ya, jadi apa yang sekarang menjadi bahan perbincangan ini sebenarnya bersumber dari instruksi Mendagri nomor 53 dan 54, di mana di dalam instruksi Mendagri itu banyak terjadi pengaturan-pengaturan yang di salah satu sisi kelihatan seperti adanya pelonggaran, tetapi di satu sisi lain terjadi penguncian. Jadi ini adalah satu bentuk respons di mana pelonggaran mobilitas, penurunan level PPKM, akhirnya memberikan satu dorongan kepada instruksi tersebut untuk melakukan pengetatan. Jadi memang di sini ada beberapa hal yang harus kita lihat. Pertama, transportasi melalui udara. Yang kedua, transportasi melalui darat. Dan kemudian transportasi melalui laut. Dan ini direspons oleh surat edaran Satgas dan kemudian juga oleh surat edaran Kemenhub, baik itu nomor 86, 87, 88 yang mengatur tentang perjalanan tersebut. Jadi memang kalau kita lihat, memang di perjalanan di udara ada persyaratan bahwa harus menggunakan PCR. Kendati pun sudah vaksinasi, tidak bergejala, dan di situ diwajibkan melakukan pemeriksaan PCR sebagai salah satu bentuk untuk melihat apakah seseorang tersebut terinfeksi atau tidak, dan kemudian mencegah jangan terjadi transmisi di dalam pesawat. Kendati pun disadari juga bahwa pesawat tersebut perjalanannya singkat, paling lama antara 2 jam ataupun 4 jam kalau misalnya dia melakukan perjalanan sampai ke Papua. Sementara di satu sisi kita lihat juga angkutan kereta massal, di mana dalam hal ini diharapkan juga tidak memberikan kapasitas sampai 100%, tapi dengan dilakukannya pemeriksaan rapid test antigen dan kemudian juga dengan melihat apakah sudah divaksinasi dan juga tidak bergejala, ini dimungkinkan untuk bisa melakukan perjalanan. Jadi semua dalam 2 minggu ini, sebagaimana kita ketahui bahwa instruksi Mendagri itu semua dievaluasi dalam 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu ini kita akan melihat apakah pelonggaran mobilitas, penurunan level PPKM, dan kemudian dengan pengetatan syarat naik pesawat diperketat ini akan memberikan dampak dan memberikan rujukan dalam rangka kita melihat antisipasi libur Nataru ke depan. Jadi oleh karena itu ini menjadi salah satu bentuk respons agar kita bisa melihat dan menjadi referensi dalam rangka mempersiapkan libur panjang pada saat Natal dan Tahun Baru. Karena bagaimanapun juga kita tidak mungkin membatasi orang untuk liburan. Kita tidak mungkin juga membatasi orang untuk merayakan hari raya keagamaan. Tapi yang terjadi itu adalah bagaimana kita bisa melakukan regulasi untuk memperketat supaya tidak terjadi penularan. Dan yang paling penting lagi adalah protokol kesehatan itu bisa diterapkan secara ketat dan tidak ada tawar-menawar. Baik, Pak Alex, saya setuju ketika protokol kesehatan sudah tidak bisa ditawar lagi begitu. Saya ke Bu Mas Dalina, dalam pandangan Anda, Ibu, bagaimana kemudian masyarakat yang pasti sudah mayoritas divaksin begitu, apalagi di kota-kota besar juga bisa kemudian merasa aman, dan juga protokol kesehatan seperti apa yang bisa dilakukan paling mudah, apalagi bagi mereka yang mungkin melakukan mobilitas di akhir tahun nanti, Ibu? Ya, jadi tentu saja protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, baik melalui regulasi di Inmendagri maupun protokol kesehatan yang selalu dipromot oleh banyak pihak, itu menjadi concern kita. 3M saat ini masih menjadi kunci utama di dalam pencegahan, ya, pencegahan
transmisi COVID-19 di antara warga. Nah, tetapi pemerintah juga harus memperkuat 3T-nya selama masa liburan ke depan, menjelang maghrib di sini ya, jadi agak berisik ya. Jadi 3M atau peningkatan protokol kesehatan itu menjadi hal yang penting di dalam pencegahan transmisi COVID-19. Baik. Terima kasih atas waktunya Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting dan juga epidemiolog Mas Dalina Pane. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Selamat sore.